Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Hukum Etika Komunikasi. Sebelum kita belajar, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Marwan, SAG, SH, AP, MHum, MA. Rencana pembelajaran ini harus kita ketahui agar kita mengerti output dan outcome mata pelajaran hukum dan etika komunikasi. Pertama, rencana mata kuliah pembelajaran ini memiliki tujuan, yaitu capaian pembelajaran. Baik tujuan pembelajaran lulusan program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi CMK, CPMK, pertama, mahasiswa dapat memahami dan mendalami dengan benar standar nasional hukum dan etika komunikasi. CMK duanya, mahasiswa mampu memahami, mengenal penelitian hukum dan etika komunikasi sebagai ilmu terapan. Ketiganya, mahasiswa mampu menjelaskan sasaran, objek, dan tujuan hukum etika komunikasi. Keempatnya, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penelitian hukum dan etika komunikasi. CMK 5-nya, mahasiswa mampu membedakan penelitian hukum etika komunikasi normatif maupun empiris. CMK 6-nya, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, membuat, merancang langkah penelitian hukum dan etika komunikasi. CMK 7-nya, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, membuat, dan merancang cara penelitian hukum dan etika komunikasi. Jadi deskriptif singkat mata kuliah ini membahas teknik menyusun penelitian hukum. Karena hukum itu ilmu empiris, ilmu terapan. Dia mengerti dan paham bagaimana menyelesaikan masalah hukum komunikasi yang ada di masyarakat. Jadi tujuan mata kuliah ini, mahasiswa itu ngerti hukum komunikasi itu bagaimana menyelesaikannya. Tidak hanya sifatnya normatif, tetapi empiris. Empiris itu artinya problem solving, menyelesaikan masalah. Jadi bahan kajiannya pertama, mengerti ius constitutum, yaitu ilmu tentang undang-undang yang dibuat oleh DPR, oleh pemerintah. Kita ngerti, itu namanya ius constitutum. Karena apa? Mengapa? Baik itu hukum penyiaran, baik itu hukum media, teknologi informasi, baik itu hukum media massa, dia mengerti. Lalu juga bahan kajian berikutnya ada persoalan tentang metodologi penelitian hukum. Jadi ilmu hukum itu ilmu terapan dengan ilmu komunikasi. Jadi ada dua ilmu, ilmu komunikasi dan ilmu hukum. Nah, itu bahan kajiannya. Ketiganya, konsep pengajian dan penelitian. Dan juga mengerti juga pendekatan penelitian hukum, komunikasi normatif ke empiris. Daftar referensi bisa dibaca nanti buku Pak Marwan di pustakaan juga, Hukum Komunikasi Indonesia bisa dibaca. Begitu juga buku-buku lain bisa menjadi acuan utama untuk mempelajari hukum dan etika komunikasi. Ada buku wajib, ada juga buku yang dianjurkan. Ada sekalian, media pembelajaran kita ini, hukum komunikasi ini kita memakai perangkat, baik itu file video, baik juga PowerPoint dan sebagainya. Ini perangkat yang kita lakukan.
baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi perangkat keras ini laptop, monitor, dan sebagainya ya. Banyak kita mengerti tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan mungkin? Karena ini pembelajaran kita harus mengerti ke depan, 16 kali pertemuan. Jadi kita pertemuan itu 14 kali, hanya yang efektif itu 14 kali, 2 pertemuan itu UAS dan UTS. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Mas. Yang lain? Sebelum kita lanjut. Jadi sub CMK ini kemampuan akhir direncanakan itu ada pertemuan-pertemuan ya. Pertama pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, 12, 13, 14. Tapi sebelum itu kita mengadakan UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini kita lebih condong membuat makalah. Jadi ada kasus hukum, contohnya kasus penghinaan, ujaran kebencian, pasal 27, 28 yang kita pelajari itu lalu kita kaitkan dengan penyelesaian masalahnya. Dan juga kita mengkaji juga tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ujaran kebencian itu. Itulah kajian kita dalam membuat makalah. Makalah dibuat itu latar belakang, masalah, tujuan, dan juga penelitiannya, penelitian normatif saja, empiris, lalu kesimpulan. Itu yang kita akan lakukan nanti dalam membuat makalah. Ada sekalian, dalam pelajaran yang dalam pertemuan ini ada juga evaluasi. Jadi evaluasi ini kita lakukan terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dievaluasi. Mengevaluasi ini baik itu kehadiran, tugas, dan UAS. Nah, bagaimana menghitung evaluasi ini? Hitungannya kita harus mengerti, ada skornya. Apabila skor itu tidak mencukupi, maka tidak mungkin orang itu bisa lulus mata kuliah ini. Baik itu kehadiran maupun tugas. Jadi kehadiran tugas ini termasuk presentasi yang dihitung dalam penilaian mata kuliah hukum dan etika komunikasi. Nah, komponen penilaian mungkin dibaca biar kamu ngerti. Tugas 20%, lalu ujian tengah semester 30%, lalu untuk ujian akhir semester 40%. Oke. Jadi mahasiswa itu akan mengerjakan tugas dalam kelas dan di rumah. Tugas harian diberikan di dalam kelas secara individu untuk menganalisa masalah hukum dan etika komunikasi. Dan ini akan dikerjakan di rumah secara berkelompok maupun individu, ya. Ini tugas kita ya, yang harus dinilai. Nah, terus baca itu bagaimana? Keterlambatan. Tugas tetap akan diterima, namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70% dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan mempunyai izin tertulis dari dokter atau orang tua atau instansi terkait yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak bisa melakukan tugas pada hari dan jam pengumpulan tugas. Jadi keterlambatan tugas itu bisa mengurangi nilai 30%, ya. Bagaimana? Lanjut. Keterlambatan kuliah lagi. Keterlambatan mengikuti kuliah adalah maksimal 15 menit. Jika mahasiswa terlambat, maka mahasiswa dikenai sanksi menjelaskan materi pada pertemuan sebelumnya dan tetap dihitung kehadiran dalam daftar. Kehadiran minimal untuk mengikuti ujian adalah 75%. Oke. Baca itu. Plagiarisme. Jadi kalau orang membuat tugas nanti ada plagiarisme, turnitinya melebihi dari 20%, itu dianggap plagiat. Silakan, coba. Setiap tindakan plagiaris dapat dalam menyusun tugas akan ditindak tegas dengan memberikan 10% dari nilai tugas yang bersangkutan. UTS merupakan ujian bagi mahasiswa untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama
dipelajari ujian akhir semester merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pemahaman tentang materi metodologi penelitian dan penulisan hukum dan etika komunikasi pada umumnya. Ini kontrak pelajaran kita selama 16 pertemuan. Jadi kontrak saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, ini yang kita lakukan. Outputnya kita paham tentang hukum dan etika komunikasi. Bagaimana penerapannya. Jadi ilmu hukum dan etika komunikasi itu ilmu terapan. Bukan ilmu teoritis, terapan. Bagaimana menyelesaikan masalah itu dan kita paham. Oleh karena itu kita akan lanjut nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum ini kontrak kita selesai, coba baca kriteria penilaian. Nomor 6, kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas UTS dan UAS. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari beberapa tugas sesuai rencana pembelajaran semester. Adapun penjelasan secara umum perolehan nilai untuk akhir ilmu negara sebagai berikut. Jadi ilmu hukum komunikasi yang kita bahas ya. Oke. Demikian penjelasan tentang RPS pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Bagaimana, sehat? Pada hari ini kita belajar hukum dan etika komunikasi. Pertemuan yang ke-7. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, sekarang ke-7. Sebelum kita belajar, kita absensi dulu melalui apa? Biasanya melalui kertas dan melalui dosen. Nah, oleh karena itu nanti kalau yang belum absen langsung saja melalui aplikasi ya, aplikasi yang ada di Sekolah Tinggi Multimedia SIA ya. Yang belum sambil absen itu pakai tulisan ya. Sebelum saya belajar ini, saya akan bertanya dulu. Ada yang tidak hadir di sini? Kelihatan satu orang sakit, betul? Oleh karena itu, saudara sekalian tidak boleh membiarkan dia sakit dengan begitu saja, dengan doa. Selama-lama iman dengan doa. Yang paling bagus menyumbang atau membesuk dia. Ya, saya mengajar mahasiswa bukan hanya intelektual, tapi spiritual dan emosional. Biar mahasiswa itu pintar. Kalau mau belajar cukup aja baca buku, buka YouTube, buka Google, sudah pintar. Tapi kita bukan itu yang kita cari. Saya mendidik saudara agar saudara menjadi orang pintar otaknya, pintar hatinya, pintar jiwanya. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar tentang media massa. Jadi kalau kita bisa bicara media massa, itu televisi, radio, internet, media sosial, itu namanya media massa. Ada media massa yang tradisional, ada media massa modern, yang terkenal dengan media massa digital. Media massa ini antara media massa cetak dengan media massa penyiaran, dia kawin, dia bersatu, maka yang kita kenal konvergensi. Jadi konvergensi itu perpaduan antara media massa cetak dengan media massa modern, yang kita kenal dengan konvergensi. Nah, sekarang masalahnya itu persoalan komunikasi, karena di media massa itu baik itu cetak, online, itu ada namanya persoalan komunikasi. Ada hoax, ada ujaran kebencian, ada juga penyalahgunaan media itu untuk menjatuh nama orang, ada juga untuk membuat naiknya brand sebagainya. Itulah masalah-masalah hukum komunikasi. Jadi adik sekalian, kalau kita bicara hukum komunikasi, itu yang dibicarakan.
Oleh karena itu kita harus ngerti perundangan hukum komunikasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Itulah kajian hukum komunikasi. Keduanya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ketiganya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang PES. Keempatnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Kelimanya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Inilah kajian ilmu hukum namanya. Jadi kalau kita bicara hukum itu, yaitu hukum adalah undang-undang. Itu namanya mazhab civil law. Artinya hukum itu tertulis. Beda dengan mazhab common law, hukum itu adalah keputus pengadilan. Jadi yang dikatakan hukum itu, hakim memutuskan perkara, keputusan hakim itulah namanya hukum. Ingat ya, kita sudah belajar kemarin, pertemuan kedua ini mengulang aja. Hari ini kita akan mengkaji bagaimana tentang isu literasi media tentang hukum itu. Karena hukum ini untuk menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, kemanfaatan, maka hukum ini dijadikan dasar negara untuk membuat negara ini aman damai. Mengapa norma hukum dipakai, tidak norma agama? Orang nggak takut norma agama dosa dan pahala. Kalau norma hukum penjara, denda. Norma adat orang nggak takut, norma sosial cemoohan. Menurut saudara bagaimana? Apa setuju Anda norma hukum itu lebih baik daripada norma agama, norma sosial? Silakan, saudara gimana? Tergantung kasusnya ya Pak. Jika memang berkaitan sangat dengan agama dan budaya, jelas norma agama budaya lebih diperhatikan. Tapi jika umum dan atau pidana lebih cenderung ke norma hukum. Oke, mantap. Tepuk tangan. Saudara gimana? Kalau menurut saya, mungkin ada ya, saya setuju dengan pendapat Haikal tadi Pak. Mungkin ada waktunya kita norma hukum itu perlu didahulukan kalau ada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kaidahnya, dan mungkin perlu mendahulukan norma agama atau norma budaya juga apabila dirasa norma kedua norma itu juga sudah memenuhi kaidahnya. Mantap, tangan. Jadi norma hukum yang jadi undang-undang itu dikarenakan keinginan negara untuk membuat masyarakat itu tentram, damai, dan adil. Maka norma hukum yang jadi undang-undang itu bagian dari agama, bagian dari sosial, dari adat, dari hukum adat, hukum sosial, hukum agama tadi dipadukan di dalam undang-undang. Maka lahirlah undang-undang namanya. Maka undang-undang itu tidaklah efektif, efisien tanpa ada keikutsertaan masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa merasakan nilai undang-undang itu baik atau buruknya kalau masyarakat diikutsertakan. Jadi DPR itu wakil rakyat. DPR membuat undang-undang. Jadi tugas DPR itu membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, membuat budgeting. Kalau pemerintah itu melaksanakan undang-undang. Inilah isu literasi media, hukum komunikasi itu. Pertama, distorsi informasi. Keduanya, dramatisasi fakta palsu. Ketiganya, terlanggarnya wilayah privat. Pembunuhan karakter, eksploitasi seks, teracunin pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini diatur dalam undang-undang agar tidak merugikan orang lain. Yang jadi masalah, undang-undang yang dibuat ini untuk siapa? Untuk siapa? Yang bisa jawab? Untuk rakyat. Tapi faktanya undang-undang itu berlaku untuk rakyat kecil. Pejabat, pemerintah tidak.
Jadi ingat ya, kalau rakyat itu, yang dikata rakyat itu orang yang tidak memiliki kekuasaan. Mahasiswa rakyat, tukang beca, tukang ayam, tukang somai, itu rakyat. Kalau pegawai negeri, polisi, pemerintah, DPR, pemerintah. Pemerintah tugasnya mensejahterakan rakyat. Rakyat ini sangat banyak. Dari 280 juta rakyat itu sekitar 270 juta. 10 juta itu pemerintah. Sedikit. Pegawai negeri 6 juta. PNS itu hanya 6 juta sekarang ya. 7. Ditambah dengan TNI, Polri. Ya sekitar 8 juta. Yang mengatur negara kita ini hanya 8 juta orang. Rakyat ini jadi korban kalau peraturan undang-undang itu tidak berpihak kepada rakyat. Oke, kita lanjut. Jadi adik sekalian, komunikasi ini diatur untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dan merugikan orang lain. Ya. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Komunikasi yang kita pelajari hari ini. Contoh kasus. Kasus tentang pencemaran nama baik. Kita ada belajar kemarin ya tentang Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Sekarang sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi pasal 2728 itu tentang penghinaan ya, penghinaan pejabat negara. Menurut saudara, rakyat berhak nggak untuk mengkritik pemerintah? Apa dasarnya? Karena rakyat punya untuk Oh, mantap. Tepuk tangan. Karena negara kita ini ketinggiannya itu di rakyat. Jadi rakyat ini paling tinggi. Maka hukumlah mengatur untuk orang banyak, rakyat, makanya kedaulatan rakyat. Yang berdaulat di negara kita ini rakyat. Menurut saudara gimana? Ada kasus pencemaran baik, dilapor polisi memasukkan orang penjara itu tanpa melihat sebab akibat. Bagaimana menurut saudara? Ya, dia hanya otoriter ya. Ya, Pak. Ada 5 tahun penjara, orang masuk penjara dianggap menghina. Sedangkan dia bertanya, gimana? Haknya berarti direnggut ya, Pak. Sangat tidak berkemanusiaan. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Iya, artinya kalau orang menganggap hukum itu hal yang tidak baik atau baik, akhirnya hukum itu dibuatlah untuk kekuasaan. Jadi hukum yang dikatakan melanggar, tidak melanggar, lalu undang-undang, itu yang kita kenal dengan kepastian hukum. Jadi kita setelah belajar kemarin ya, ada teori Gustav namanya. Kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. 3 sisi ini tidak bisa bersatu. Apabila orang condong dengan kepastian hukum, undang-undang, maka keadilan akan dirugikan. Begitu juga kalau orang condong dengan kemanfaatan, maka kepastian hukum tidak bisa ditegakkan. Oleh karena itu, harmoni. Ya, kita telah belajar kemarin ya, dari Gustav ya. Oleh karena itu, hari ini masih banyak kita akan belajar, tapi besok kita UTS ya, ujian tengah semester. Harapan saya buat tugas. Tugasnya buat judul masalah yang berhubungan dengan yang terkini, yang viral. Dibuat latar belakangnya, masalahnya, manfaatnya, lalu dikaji dengan teori dan kesimpulan. Ada pertanyaan mungkin, saudara? Cukup? Pertanyaan? Yang lain? Tugasnya individu atau kelompok ya?
tugas ini, kalau UTS ini individu, ya. Saya harap jangan lupa nanti di-share di grup dengan Pak Marwan ya. Nanti kita punya grup WA, di-share dengan saya, dan juga yang hard dan softnya di serangan Pak Marwan, yang hardnya dikumpulkan ya melalui Google Drive. Google Drive ya. Biasanya kita pakai bahasa Inggris ya, bahasa Perancis ya, bahasa Cina, bahasa Arab. Sudah saya ajar kemarin kan? Cara menerjemahkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Ukraina, yaitu melalui apa? Gmail ke Gmail. Jadi dari Gmail ke Gmail itu. Tapi itu sebagai pengetahuan saja, tidak menjadi guidance kita untuk terus-menerus memakai itu. Itu guidance kita agar kita mengerti bagaimana memahami bahasa asing itu lebih cepat, lebih bagus, lebih konkret ya. Adik sekalian, waktulah yang memisahkan kita hari ini. Harapan saya terus bersemangat ya. Karena pendidikan ini menentukan masa depan adik sekalian. Saya juga berdoa terus adik sekalian untuk menggapai masa depan yang cerah. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau saran-saran? Kalau tidak ada, tepuk tangan kita. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.